Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu dengan materi prinsip penggunaan transformator ukur. Di kelompok 4 ini ada 2 anggota, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, saya Sumari Syarif Ghazali, dan yang kedua adalah Mas Yudianto. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam materinya ya. Transformator ukur. Transformator ukur itu didesain secara khusus untuk pengukuran dalam sistem daya. Transformator ini banyak digunakan dalam sistem daya karena mempunyai keuntungan, yaitu antara lain yang pertama adalah memberikan isolasi elektrik bagi sistem daya. Untuk yang kedua adalah tahan terhadap beban untuk berbagai tingkatan. Yang ketiga sendiri adalah tingkatan keandalan yang tinggi. Dan yang keempat, secara fisik lebih sederhana bentuknya. Dan yang terakhir kelima adalah secara ekonomi lebih murah. Di sini adalah gambar-gambar untuk transformator pengukuran. Jadi transformator pengukuran ada 2. Yang pertama adalah transformator arus atau current transformator. Inilah gambarnya. Dan yang kedua adalah transformator tegangan atau voltage transformator atau potential transformator. Nah, bisa dilihat kita bisa temui transformator ini di dalam gardu induk ya, biasanya. Nah, untuk yang pertama adalah transformator arus atau current transformator. Current transformator atau yang biasa disebut trafo arus adalah tipe instrumen trafo yang didesain untuk mendukung arus yang mengalir pada kumparan sekunder sebanding dengan arus bolak-balik yang mengalir pada sisi primer. Secara umum, trafo ini digunakan untuk mengukur dan melindungi relay pada industri yang memakai tegangan tinggi, di mana trafo ini mempunyai fasilitas pengukuran yang aman dalam mengukur jumlah arus yang besar. Begitu juga dengan tegangan yang tinggi. Di samping penggunaan yang untuk pengukur arus, trafo ini juga dibutuhkan untuk pengukuran daya dan energi. Trafo arus juga dibutuhkan untuk pengukuran daya dan energi, pengukuran jarak jauh dari relay proteksi. Kumparan primer trafo harus dihubungkan secara seri dengan jaringan atau peralatan yang diukur arusnya. Sedangkan kumparan sekunder dihubungkan dengan peralatan meter atau relay proteksi. Nah, cara kerjanya transformator arus adalah trafo ini bekerja sebagai trafo terhubung singkat. Trafo arus ini untuk tujuan proteksi biasanya harus bekerja lebih dari 10 kali arus pengenalnya. Nah, prinsip kerja trafo arus sama dengan trafo daya atau satu fasa. Bila pada kumparan primer mengalir arus L1, maka pada kumparan timbul gerak gaya magnet sebesar N1I1. Gerak gaya ini memproduksi flux pada inti dan flux ini membangkitkan gaya gerak listrik pada kumparan sekunder. Bila terminal kumparan sekunder tertutup, maka pada kumparan sekunder mengalir arus I1. Arus ini menimbulkan gerak gaya magnet N2I2 pada kumparan sekunder. Pada trafo arus biasanya dipasang burden pada bagian sekunder yang berfungsi sebagai impedansi beban, sehingga trafo tidak benar-benar short circuit. Flux ini membangkitkan gaya gerak listrik dan pada kumparan sekunder. Nah, jika kumparan sekunder tertutup, maka pada kumparan sekunder mengalir arus I2. Arus ini menimbulkan gerak magnet N2I2 pada kumparan sekunder. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yudianto. Silakan Mas Yudianto. Oke, next. Selanjutnya transformator tegangan. Transformator tegangan yaitu peralatan yang mentransformasi tegangan sistem yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem yang lebih rendah untuk peralatan indikator, alat ukur atau meter dan relay. Trafo tegangan memiliki prinsip kerja yang sama dengan trafo tenaga, tetapi rancangan trafo tegangan berbeda, yaitu 1. Kapasitasnya kecil, 10 sampai 150 volt-ampere, karena digunakan hanya pada alat ukur, relay, dan peralatan indikasi yang konsumsi dayanya kecil. Yang kedua, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, salah satu ujung terminal tegangan tingginya selalu ditanahkan. Next. Jenis-jenis transformator tegangan. 1. Trafo tegangan magnetik atau magnetic voltage transformer. Disebut juga trafo tegangan induktif, terdiri dari belitan primer dan sekunder pada inti besi yang prinsip kerjanya belitan primer menginduksikan tegangan ke belitan sekundernya. 2. Trafo tegangan kapasitif.
Trafo tegangan ini terdiri dari rangkaian seri 2 kapasitor atau lebih yang berfungsi sebagai pembagi tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah pada primer. Selanjutnya, tegangan pada suatu kapasitor ditransformasikan menggunakan trafo tegangan yang lebih rendah agar diperoleh tegangan sekunder. Next. Prinsip kerja transformator tegangan. Transformator tegangan atau trafo dapat dianggap sebagai komponen listrik daripada komponen elektronik. Sebuah transformator pada dasarnya adalah alat elektromagnetik pasif, elektrik magnetik atau stasioner yang sangat sederhana yang bekerja berdasarkan prinsip hukum induksi Faraday dengan mengubah energi listrik dari satu nilai ke nilai lainnya. Transformator melakukan proses ini dengan menghubungkan bersama 2 atau lebih rangkaian listrik menggunakan rangkaian magnetik berisolasi umum yang dihasilkan untuk transformator itu sendiri. Sebuah transformator beroperasi pada prinsip induksi elektromagnetik dalam bentuk mutual induction. Mutual induction adalah proses di mana kumparan kawat magnetis menginduksi tegangan ke kumparan lain yang terletak di dekatnya. Transformer mampu meningkatkan atau menurunkan tegangan dan tingkat arus suplai mereka tanpa memodifikasi frekuensi atau jumlah daya listrik yang ditransfer dari satu kumparan ke kumparan yang lain melalui sirkuit magnetik. Next. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.